Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini pergesekan, pergerakan dan adanya kondisi di masyarakat ini sangat-sangat berubah dengan waktu yang relatif cepat, di mana keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi sehingga mendapatkan suatu, ya katakanlah angin segar atau apa istilahnya, sehingga menjadi berubah. Dan inilah yang harus disikapi sama-sama, bahwa sebenarnya latar belakang atau background itu sangat menentukan kondisi. Apakah orang ini menjadi apa atau bagaimana profesinya. Tapi sebenarnya profesi-profesi itu tidak begitu berpengaruh ketika dia mempunyai ilmu yang tepat dan cukup. Permasalahan sekarang adalah ada beberapa masalah yang harus kita sikapi sama-sama. Yang pertama adalah dehumanisasi, di mana manusia yang satu merendahkan dengan manusia yang lain. Hanya mungkin berbeda pendapat atau berbeda orientasi atau berbeda pemahaman dalam mensikapi sesuatu. Baik itu yang kaitannya dengan pekerjaan, beda instansi atau institusi, atau beda keyakinan, dan seterusnya. Kadang-kadang juga menyebabkan orang itu menjadi menghina orang satu dengan yang lain. Seakan dia yang tidak paham dengan apa yang kita pikirkan, atau tidak seiring dengan sesuatu yang kita jalankan, itu menjadi salah semua. Inilah yang harus dihindari. Ada 4 masalah yang kira-kira harus disikapi sama-sama supaya kehidupan kita ini lebih baik. Yang pertama, hindari terjadinya dehumanisasi tadi yang saya sebutkan. Merendahkan satu dengan yang lain, saling mengkritik dengan pedas, tanpa solusi yang jelas, itu akan sangat merugikan. Kita sebagai manusia harusnya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan di dalam sebuah ayat, yang potongan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini menjadi satu kondisi bahwa kebaikan dan takwa ini harus saling membantu. Dan tidak hanya itu saja, harus mengkondisikan sesuatu. Banyak di antara kita yang kadang ingin mengkondisikan sesuatu tapi memanfaatkan sesuatu itu menjadi kendaraan, sehingga faktor ikhlasnya agak menurun. Nah, kita sekarang ini mungkin akan terjadi kayak pemilihan presiden, wakil presiden, terus ada legislatif dan seterusnya. Nah, akhirnya kita jualan organisasi, mohon maaf ini, jualan agama untuk kepentingan politik. Itu sebenarnya harusnya tidak dilakukan. Karena apa? Kita ini bukan negara agama, tapi negara kebangsaan. Negara yang menganut 4 pilar tadi, atau setidaknya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan wadahnya adalah NKRI. Dan inilah yang harus kita sikapi. Dehumanisasi jangan sampai dilakukan. Karena ketika terjadi dehumanisasi yang pertama, kemudian akan menyusul ke deorientasi. Orientasi-orientasi yang berubah. Ada sebuah yang tidaknya, yang pada awalnya adalah semula adalah Badan Membangun, tapi karena orientasinya berubah, nah sehingga kapasitas ini akan menjadi lebih turun. Dari yang tadinya bersatu menjadi berpecah belah. Padahal kita punya kondisi persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus dilakukan. Karena mohon maaf, pemilu atau ya rencana pembangunan 5 tahun, kalau dulu Repelita, sekarang namanya RPJM atau apapun gagasan-gagasan yang ada, itu hanya bagaimana cara untuk membuat program yang bertujuan untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Nah, deorientasi ini jika tidak terkendalikan, maka dia akan menjadi desentralisasi. Ada perpecahan-perpecahan. Semua tidak berpusat pada kepentingan-kepentingan nasional, tapi berpusat kepada
kepentingan-kepentingan daerah masing-masing. Jawa Tengah ya ingin mengunggulkan Jawa Tengahnya, yang Jawa Timur ya ingin meninggikan derajat Jawa Timurnya. Tetapi ketika dalam kerangka kompetitif, kerangka pembangunan, dan kerangka untuk membangun bangsa dan negara tidak apa-apa. Tetapi ketika yang ketiga ini nanti dikembangkan juga, akan jadi disintegrasi bangsa. Yang ini sangat mengkhawatirkan. Disintegrasi merupakan satu kondisi yang tidak boleh dilakukan dan dilangsungkan. Sebagaimana umat Islam ini harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan kita setidaknya harus berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sementara itu bisa membuat orang jadi pecah belah, tidak saling menegur satu dengan yang lain, menjauhkan dari silaturahim, terus memberikan celaan dari yang satu kepada yang lain. Padahal kita harus berupaya bagaimana supaya hal-hal yang positif itu yang harus tetap dijalankan, harus tetap dilakukan. Sementara yang negatif mestinya disingkirkan. Dan inilah yang harus kita sikapi sama-sama. Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat tentu akan jauh lebih baik daripada melakukannya. Dan ingat, kami berpesan kepada semuanya dan juga kepada kami sendiri, jangan sampai berupaya untuk menghadirkan permusuhan, untuk menghadirkan bulian-bulian yang tidak penting. Sindiran-sindiran ya monggo-monggo sajalah, karena manusia ya tidak luput dari sindiran. Tetapi jangan sampai terlalu. Sesuatu yang sifatnya terlalu itu kan juga tidak baik. Kadang orang kesleo ngomongnya sedikit salah terus dikomentari dan sebagainya. Itu monggo-monggo saja, karena ya untuk rame-rame dunia, untuk berame-ramenya dunia ini ya tidak apa-apa. Tetapi itu hanya sampai pada batas wacana secara retorika saja. Tetapi setelah itu berlangsung, ya kita harapkan mereka kembali kepada komunitas masing-masing, kembali kepada habitatnya. Dan yang paling penting sekarang ini adalah hindari hal-hal yang bisa menyebabkan sebuah kerusakan yang permanen. Apakah itu berarti merusak pembangunan? Jangan sampai seperti kita ini, nun sewu, di Indonesia ini supporter sepak bolanya besar. Tetapi kadang-kadang justru supporter ini yang merusak stadionnya sendiri. Kayak kemarin teman-teman kita di daerah tertentu sampai masuk lapangan, kemudian merusak fasilitas. Itu sebenarnya harus segera dibentuk tim supporter atau persatuan supporter yang terorganisir secara baik. Yang di situ ada sebuah kondisi aturan-aturan yang tidak memperbolehkan untuk merusak, untuk membawa air mineral atau minuman keras dalam stadion dan seterusnya. Ada aturan-aturan baku yang harus disiapkan. Yang intinya adalah mari kita upayakan sama-sama di bulan-bulan yang baik ini, mari kita tingkatkan untuk bisa lebih baik lagi. Mengamati, mengkondisikan dan mensikapi hal-hal yang kurang baik untuk dijauhi sehingga yang baik dilaksanakan. Memang pernyataan seperti ini sesungguhnya mudah dilaksanakan, mudah disampaikan maksud saya, tapi sulit dalam pelaksanaannya. Tapi sulit kan bukan berarti tidak bisa. Kalau ada pertanyaan, loh kalau begitu kan kiai kan tugasnya atau ustadz itu tugasnya hanya ngomong, loh karena memang tugas kita seperti itu. Tugas kita adalah memberikan hal-hal yang sifatnya bermanfaat untuk orang banyak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, tidak mempunyai kepentingan secara golongan atau dalam tanda kutip pribadi secara individu. Dan kita harus universal. Pemahaman sesuatu harus dilakukan secara gradual. Artinya adalah bahwa memang kita membutuhkan pribadi-pribadi yang lebih mementingkan kebersamaan, lebih mengutamakan sebuah kedaulatan dan kemaslahatan. Maka dulu ada istilah gerakan keluarga maslahat. Artinya dari keluarga-keluarga itu bisa
memberikan sesuatu yang manfaat untuk orang lain. Ilmu juga harus demikian. Orang yang punya ilmu memang harus dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, dan supaya ilmu kita ini bermanfaat, maka kita harus melaksanakannya. Percuma ketika kita hanya mempelajari ilmu tetapi tidak direaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manfaat sebuah ilmu adalah bagaimana ketika diamalkan. Al ilmu imamun amal. Ilmu itu adalah imamnya amal, pemimpinnya amal. Kalau kita beramal tanpa ilmu, ya itu akan berbahaya. Apalagi berilmu tapi tidak beramal, itu akan menjadi orang yang bakhil. Bakhil itu dalam bahasa kita mungkin medit ya, atau pelit ya, atau ya istilah bahasa-bahasa sekarang saya tidak tahu bahasanya. Nah, jadilah kita menjadi orang-orang yang bisa mensikapi sesuatu secara baik. Dan kalau ada sesuatu yang kira-kira kurang baik, maka tegurlah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau yang pemerintah misalnya dengan kekuasaannya, ya memang kalau ada sesuatu yang memang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan adab sopan santun, dengan tata susila dan sebagainya, ya memang pemerintah harus menegurnya dengan kekuatan. Ya ditegur saja. Kalau yang tidak bisa dengan kekuatan, ya dengan lisannya. Kalau tidak dengan lisannya, ya karena dengan sesuatu dan lain hal mungkin takut ada sesuatu, yaitu dengan hatinya. Tapi ketika dengan hatinya, itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka jadilah kita sebagai generasi yang super, generasi yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, dan mampu menyembunyikan yang benar itu ketika kita bisa mengamalkannya. Dan yang paling penting adalah kita tidak boleh mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Nah, karena kalau kita menyampur adukkan, itu repot lagi. Nah, maka harus minta petunjuk pada Allah. Sebagaimana yang sering dibaca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu tetap benar, dan berikanlah aku rizki untuk menjalankannya. Sebaliknya juga demikian, ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu tetap batil, dan berikanlah aku rizki untuk menjauhinya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita harus mengkonfirmasi diri, harus mentransformasi diri, supaya tadi, misalnya tadi saya salah ngomong menyembunyikan kebenaran, itu kan salah sebenarnya. Dan yang paling penting gini, ada ayat Al-Quran mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kalau kita ini memang tidak boleh mencampur adukkan antara hak dan yang batil, dan tidak boleh menyembunyikan yang benar kalau kamu memang mengetahui. Dan ayat lain juga menyatakan al-haqqu mir rabbika fala takunnanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah, dan ya janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu. Demikian, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mentransformasi diri kita supaya terhindar dari faktor-faktor dehumanisasi, deorientasi, dan sehingga desentralisasi dan disintegrasi tidak terjadi di kalangan kita di waktu sekarang dan di masa yang akan datang. Terakhir, seperti biasa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan diri kita, kepentingan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang menjalani sebuah permasalahan yang berat yang belum terselesaikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyelesaikan. Ketika kita ada sulit di bidang ekonomi, mungkin kita punya utang piutang, ada transaksi tanah atau perusahaan, atau belum mendapatkan rezeki, atau sesuatu yang harusnya dijanjikan tapi sekarang belum cair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan satu kebaikan-kebaikan kepada panjenengan dan kita semua, dan kita digolongkan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan sekali lagi saya juga terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen terhadap konten ini dan yang lainnya. Mudah-mudahan atas partisipasi panjenengan semua, kita semua mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sa'iri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.